Selamat pagi Bapak Ibu. Sapa Gembala pagi hari ini ingin menyapa kita di dalam Injil Matius 8 ayat yang ke-26 dan 27. Injil Matius 8 ayat 26 dan 27. Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya." Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu. Maka danau itu menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang, siapakah dia ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Setiap kali Anda berada di tengah situasi yang sama sekali tidak Anda inginkan dan tidak dapat kita kendalikan, mari kita alihkan fokus Anda kepada keagungan Tuhan, kemuliaan Tuhan. Ini yang disebut ibadah. Ini adalah penakal yang ketiga, yaitu menakal badai kehidupan yang berpotensi untuk menghancurkan kehidupan kita. Lalu kita alihkan fokus kita kepada keagungan Tuhan, bukan kepada badai yang sedang menghancurkan kita. Jadi selama masa sulit, ketika kesehatan Anda menurun, atau ada perselingkuhan di dalam keluarga, ketika ada teman-teman Anda kerap kali tidak suka dengan Anda lalu mengkritiknya habis-habisan, Anda punya pilihan, apakah Anda memilih untuk khawatir atau memuliakan Tuhan. Ada sebuah contoh yang indah tentang hal ini dalam Perjanjian Baru. Ketika Yesus berada di dalam perahu bersama murid-muridnya di Danau Galilea, tiba-tiba angin ribut terjadi. Danau Galilea dari dahulu hingga sekarang berada di bawah permukaan laut, dikelilingi perbukitan yang mengakibatkan badai yang menerjangnya tiba-tiba. Jadi kita bisa melihat bahwa di situ ada satu penggambaran yang begitu jelas seperti ditulis oleh Matius. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu sehingga perahu itu ditebus ke lubang. Tapi Yesus tidur, maka datanglah murid-muridnya. Bangunkan dia, katanya. Tuhan, tolonglah kita. Kita binasa. Perhatikan bahwa perahu itu terombang-ambing, tetapi Yesus tetap tidur. Dia tidak terganggu. Di sini dia tidak khawatir sama sekali. Tetapi justru sebaliknya para murid yang sangat panik. Nah saudara, Tuhan Yesus kemudian berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya?" Lalu bangunlah Yesus menghardik angin itu dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, "Orang apakah dia? Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya." Perhatikan bahwa peristiwa ini membuat para murid terkesima kepada Tuhan Yesus. Dan membuat mereka lupa sejenak siapa ya Tuhan Yesus itu. Tetapi ketika mereka melihat Tuhan Yesus, ia menunjukkan kuasanya atas alam dan mengalihkan fokus mereka dari ketakutan kepada keagungan Tuhan. Singkat kata, ini adalah suatu pengalaman yang indah sekali, yang membuat mereka memuliakan Allah. Keagungan Allah ialah suatu cara untuk memulai pelayaran kita. Jadi kita bisa lihat pada saat kita mengagungkan Tuhan, itu akan menjadi satu cara yang terbaik kita menjalani hidup ini. Menjalani hidup ini yang penuh dengan ketakutan dan kekhawatiran. Dengan mengagungkan Tuhan, kita melihat bagaimana fokus kita diubah menjadi fokus yang meninggikan Tuhan, dan Tuhan dengan caranya yang menyelesaikannya bagi kita.
Jadi saudara, mari kita agungkan Dia. Kita muliakan Dia. Dan Dia adalah Allah yang hidup, yang akan memulai kehidupan kita menjadi lebih baik ke arah yang kita tuju dan sampai kepada tujuan yang kekal. Badai boleh saja mendorong kita keluar dari jalur untuk menenggelamkan kita, tapi sebaliknya, biarkan badai itu membuat kita sakit, membuat kita trauma, membuat kita stres dan depresi. Tapi itu akan mendorong setiap kita untuk fokus kepada Allah dan mengarahkan perahu kita kepada dirinya. Itu yang terbaik, itu yang termulia. Maka kita bisa melihat pertolongan datang daripada Tuhan tepat pada waktunya. Mengapa demikian? Karena banyak orang akan terkagum-kagum kepada Yesus dan memuliakan Kristus. Apa yang Anda takutkan di musim kehidupan kita ini, yang susah, yang sulit ini? Anda pun tetap bersama dengan Yesus di perahunya Tuhan. Perahunya Tuhan itu tidak akan membuat saudara karam. Dia memiliki kuasa atas alam. Dia punya kuasa atas segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini. Karena dia adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi beserta dengan segala isinya. Maka semuanya itu akan takluk di bawah kekuasaannya. Berarti ini menunjukkan bahwa Yesus adalah Tuhan. Dia adalah juru selamat dunia. Dan saudara dan saya adalah umat tebusannya. Jadi, apakah kita tetap takut seperti murid-murid yang dalam tanda petik tidak percaya? Biarlah kita mengalihkan fokus kita kepada Dia yang berkuasa atas hidup kita. Tuhan berkati kita, tetap setia, tetap semangat, dan muliakan Tuhan di dalam hidup kita. Amin.